Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Bu, ibu nih, cincinmu bu, cincin, berlian, kalung. Bu, siapa yang punya kalau ibu meninggal? Ahli waris? Bukan, istri kedua. Bu, daripada diambil istri kedua, mending kirim ke Papua. Yang ketawa, saya serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang ada yang tanya sama saya, Ustadz, di mana itu beli bajumu? Saya bilang sampai Sabang, sampai Merauke kok tidak ketemu. Kenapa? Saya desain sendiri dan bikin sendiri. Kainnya dari Jeddah, desainnya saya bikin sendiri. Ya, bukan jahit sendiri, desain bikin sendiri. Pernah suatu ketika ada orang yang sering dengar ceramah saya. Usia 19 tahun. Bapaknya Flores, bapaknya Toraja, ibunya Flores, non muslim. Dia sering nonton ceramah saya, akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam diusir dari rumahnya. Tinggal di masjid. Sehari sebelum Lebaran, Idul Adha, dia telepon saya. Ustadz, di DM Instagram. Ustadz, sebentar lagi Lebaran, saya belum punya baju. Saya lihat bajunya Ustadz cantik-cantik. Saya sudah tahu arah pembicaraannya. Ya, saya bilang, Dek, sebenarnya bukan baju saya yang cantik, tapi saya yang gagah. Ustadz, saya bilang, kau datanglah ke rumah besok, sehari sebelum Lebaran. Karena saya usahakan sebelum jam 7. Oke, dia datanglah ibu. Selesai sholat subuh, jam 6 dia sampai di rumah bersama teman remaja masjidnya, anak SMP, turun dari taksi. Dia pakai tongkat. Kenapa dia pakai tongkat? Ternyata kakinya sudah diamputasi. Dari mata kaki ke bawah, hilang dia punya kaki. Saya tanya, Dek, kenapa kakimu? Saya singgah sholat asar di Sidrap, pergi lihat nenek saya di Toraja, saya ditabrak mobil. Wah, dalam hati saya, luar biasa cobaannya ini adik ini. Diusir dari rumahnya demi akidahnya, hilang lagi kakinya. Tapi yang membuat saya terharu, apa dia bilang? Ustadz, jangan sedih. Ini kaki saya tidak ada artinya ketimbang saya masuk Islam dapat hidayah. 19 tahun. Saya bilang dalam hati, seandainya ada anak gadisku, saya kasih nikah kau. Ya, lalu saya kasihlah baju. Dek, kau pilih ini baju saya. Ini baju andalanku semua. Kau pilih mana kau suka. Bener, dia ambil yang paling bagus. Sempal juga saya nyesal. Ya, setan bos. Begitu dia pakai, wah lewat baju saya ini. Sudah, saya kasihlah duit 1 juta. Ini dek untuk Lebaran. Pulang dia. Selang beberapa saat, Allah ganti tidak cukup 2 hari. Allah ganti yang 1 juta menjadi 75 juta. Itu sering sekali saya alami. Bencana di Palu. Saya kumpul, lelang baju lagi. Saya dapat kurang lebih waktu itu 200 juta. Akhirnya saya bawa ke Palu. Saya nyetir sendiri mobil dari Makassar ke Palu, melewati 3 provinsi. Sopir saya bilang, saya yang sopir, jangan, saya mau dapat amal ini. Kalau kau yang sopir, kau yang dapat amalnya, saya mau bawa. Dihadangkan waktu itu yang ribut-ribut penghadangan karena orang lapar, saya keluar dari mobil. Woi, das Latif. Woi, Ustaz, lewat Ustaz. Nah, itulah enaknya jadi Ustaz, tidak ada musuh. Sudah, subhanallah, Allah ganti apa? Saya diundang seorang pengusaha dan pejabat besar pergi ke Baitullah dengan di atasnya lagi bisnis kelas, first class. Saya tidur di kasur yang luar biasa. Saya bilang saya tidak bisa tidur. Itulah tempat tidur paling bagus. Saya bilang saya bayangkan 35 juta 1 malam ini tidak bisa tidur saya. Tidak bisakah saya cari yang murah-murah saja saya uangkan ini? Ustadz, kau nikmatilah itu Ustadz. Yang luar biasa ketika saya mau cium Hajar Aswad dikosongkan pelataran. Masuk Syekh Hijri Ismail dikosongkan pelataran, dikawal oleh tentara baret merah. Saya bilang, apa ya ibadah yang saya lakukan ini kok dapat fasilitas? Saya nginap di Istana Raja. Saya ingat-ingat, oh inilah sedekah saya membantu orang-orang yang ada di Palu waktu tsunami. Bapak Ibu mau makaya,
Yo sedekah. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Bu, ibu nih, cincinmu bu. Cincin, berlian, kalung. Bu, siapa yang punya kalau ibu meninggal? Ahli waris? Bukan, istri kedua. Bu, daripada diambil istri kedua, mending kirim ke Papua. Yang ketawa, saya serius. Ada enggak suka orang pelit? Ada yang suka orang pelit? Saya cari bu, senang menantu yang dermawan atau pelit? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang ipar yang pelit atau dermawan? Dermawan. Demi Allah tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit itu, padahal dia juga pelit. Demi Allah tidak ada orang suka orang pelit. Maka ibu-ibu jangan pelit. Kenapa ibu tidak bisa umroh? Kenapa sampai detik ini tidak bisa rumah yang karena ibu selalu sangka buruk. Saya miskin, saya miskin. Ana inda sonni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka kaya, kaya. Kalau dia sangka miskin, miskin. Mana sangka miskin? Suka minta-minta, tidak mau sedekah. Itu sangka miskin namanya itu. Kaya dong, saya sedekah, saya sedekah. Tidak penting sedikit, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tidak ikhlas, mending banyak ikhlas. Itu sebelum milenial. Sebelum milenial orang bilang, yang penting ikhlasnya, biar sedikit, yang penting ikhlas dulu. Sekarang banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas.